Sebelum nonton videonya, yuk buat scholars yang belum download aplikasi Schoolfast, yuk download sekarang gratis di Play Store juga App Store. Tunggu fitur-fitur terbaru dari kami yang bakal bantu keseharian kamu di bidang pelajaran juga lainnya. Dan buat kamu yang butuh dosis belajar lebih, download juga Dosam atau dosis Ambis yang bakal ngatur dosis belajar kamu karena Ambis ada dosisnya. Cukup donasi Rp10.000, kamu udah bisa dapetin soal-soal premium dari Dosam. Donasi kamu sangat berarti buat kita untuk lebih mengembangkan aplikasi yang lebih baik dari sekarang. Oke, sekarang kita mau masuk ke perbedaan present perfect dan present perfect continuous. Kalau kemarin pas di quiz itu sebenarnya ada kata kuncinya ya, kalau teman-teman sadar itu kayak misalnya ada already, terus recently, all morning, never, atau mungkin dah 2 times, 3 times, ya, yet, gitu semuanya yang membantu kita tahu pakainya yang mana, gitu. Jadi kalau misalnya lupa, ya bisa di-review dulu ya yang present perfect-nya sebelum masuk ke present perfect continuous. Karena kalau sekarang kita mau pelajari perbedaannya, tentu harus bisa bikin formulanya. Oke? Ya, jadi sekarang kita akan belajar formula dari present perfect continuous. Kemarin saat present perfect, setelah have atau has, langsung ke verb 3 ya. Misalnya I have been atau I have eaten. Tapi kalau di sini kita setelah verb 3 atau been-nya itu kan termasuk verb 3 juga. Ada verb ing. Ya. Apa bedanya? Nanti ya fungsinya di akhir. Oke, misalnya I have eaten ya, sama I have been eating. Tapi kalau untuk formula, yang kemarin setelah have atau has langsung ke verb 3, kalau sekarang kasih been dulu baru verb ing. Jadi dia kayak mencampurkan aspek perfect, sudah, dan aspek continuous, sedang. Gitu. Jadi kalau secara umum, pasti pemahamannya itu cuma kalau I have eaten, ya udah selesai makannya, I have been eating, dari tadi sampai sekarang masih makan. Itu ya pemahaman umumnya. Tapi sebenarnya nggak sesimpel itu, karena ada beberapa pengecualian kayak yang pakai time signal seperti di quiz kemarin. Oke, jadi yang pertama kita lihat dulu ya di sini, have atau has-nya sama ya, sesuai dengan kelompoknya. I, you, we, they pakai have, he, she, it pakai has. Tuh. Terus ingat juga bahwa bisa disingkat menjadi apostrof s. Ya, apostrof s itu tidak hanya is, tapi bisa juga has. Kalau apostrof i ya berarti have. Jadi ini bentuk positifnya, ini bentuk singkat dari positifnya. Oke, di bawah kalau negatif tinggal tambahkan not setelah have, ya sama kayak kemarin sih ya. Tinggal tambahkan not, yang beda kan cuma ini, been walking. Ya, habis been tambah verb ing. Sama juga dengan pertanyaan, berarti have-nya yang ke depan. Have atau has ke depan, lalu subjek, dan sisanya sama ya, been walking. Terakhir juga ada question word dulu, yang 5W1H ya, what, where, when, gitu. Lalu have atau has, subjek, dan been tambah verb ing. Oke, kalau untuk formula sih menurut aku nggak terlalu susah, jadi nanti kita banyakin latihan aja. Ya, kita coba dulu sekarang formulanya. Oh ya, ini yang bentuk konfirmasi atau informasi ya. Dua-duanya kan bisa. Oke, cara jawabnya gimana? Oke, kalau yang ini cukup yes I have, no she hasn't. Kalau ini jawabannya tergantung pertanyaannya. Gitu bedanya. Oke, kita sekarang latihan formula ya. Seperti yang sudah aku bilang, kalau belajar tahu namanya, tahu formulanya, dan tahu fungsinya. Oke, sekarang formula dulu cara membuat positif dan negatif. Untuk yang mau download PDF-nya sudah ada ya di Google Drive ya. Yang ini kita ketik klik yang 4. Hari ini pertemuan 4, pertemuan terakhir. Oke, kita akan lanjutkan di sini dari latihannya. Membuat yang positif dulu ya. Di sini she, berarti kita pakainya has, lalu been, selalu ya been. Terus verbnya dikasih ing, gitu. Ini cara membuatnya ya. She has been working. Boleh juga kalau teman-teman mau ketik, kliknya check untuk menunjukkan, oh, sudah ada checklistnya, berarti sudah betul. Sama dengan kunci jawaban. Oke, kita coba bikin ya. Yang positif dari nomor 2 sampai nomor 5 aja. Ya, 5 nomor aja. Oke, berarti yang nomor 2 jadi seperti apa kalimatnya? I have been studying.
Ya, betul. Kita pakai have, lalu been, dan studying. Oke, boleh juga disingkat jadi I've. Oke, yuk teman-teman semuanya dinyalakan mic-nya ya. Kita coba bikin kalimat. Number 3, kalimatnya jadi you have been eating. So, you have been eating. Kalau yang 4, we have been living. Oke, satu lagi, 5, he Has been playing. Betul, has been playing. Oke, ini untuk membuat positifnya ya. Sekarang kita scroll ke 11 sampai 15. Ini yang negatif. Berarti setelah have atau has, tambahkan not dulu ya. I haven't boleh, I have not boleh. Nah, boleh disingkat jadi haven't, hasn't, atau have not, has not. Bebas. Oke. Yuk kita coba ya. Nomor 12 berarti kalimatnya jadi you Haven't been eating. Ya, haven't been eating, betul. Terus 13 jadi we Haven't been exercising. Betul, haven't been exercising. Terus kalau 4 jadi she Hasn't been studying. Ya, hasn't been studying. Terakhir 15 they haven't been living. haven't been living. Betul. Oke, jadi begitu ya cara membuat yang formula positif dan negatif. Sekarang ke formula pertanyaan ya. Oke, kalau pertanyaan have atau has-nya di depan ya, berarti number 1 menjadi has dulu, baru she, baru been, baru running. Has she been running much recently? Gitu ya, jadi lihat dulu dari she-nya pakai has. Kalau it berarti pakai has juga. Oke, berarti number 2 kalimatnya jadi gimana? Has it been raining? Betul, has it been raining? Ya. Number 3 pakai he, jadi kalimatnya Has he been working? betul. Ini pakai I, berarti nomor 4 jadi Have I been talking? Have iya, I- betul. Dan yang yes, betul, good. Ya, very good. Terakhir yang 5 jadi Have we been eating? ya, betul ya, excellent. Oke, sudah bisa bikin kalimat ini. Sekarang terakhir yang diselipkan di tengah-tengah ya. Karena depannya ada question word ya, yang 5W1H. Berarti setelah how long baru ya diikutin tadi you pakainya have gitu. Oke, jadi how long have you been studying Japanese? Berarti yang 12 menjadi where Has he been working? Ya. Oke, very good. Where has she been working? 13, jadi how long? Has she been playing? How long has she been playing? 14, what? Have they been drinking? Ya, karena pakai D jadi have. Dan terakhir 15, how long? Have you been living? Yes, very good. Oke, jadi untuk bikin formula kayaknya nggak masalah ya. Sudah pada bisa semua, dan apalagi termasuk yang mudah ya, karena beda dengan present perfect kemarin yang pakainya verb 3. Oke, nah sekarang aku mau jelaskan perbedaan fungsinya. Ada cukup banyak, jadi kalau nggak hafal nggak apa-apa ya, teman-teman bisa sambil buka PDF-nya. Oke, yang pertama untuk persamaan. Ya. Dua-duanya khusus untuk tinggal, belajar, dan bekerja, ya. Sama yang kayak aku bilang kemarin, hal permanen, ya. Kita lagi bahas yang pertama, ya, pertemuan pertama. Tinggal, belajar, dan kerja. Belajar yang sekolah gitu ya, atau kuliah, atau belajar bahasa misalnya. Bukan belajar yang kayak di meja gitu, beda ya. Itu dianggapnya sama aja. Kalau mau pakai yang dua-duanya boleh, nggak ada perbedaan makna. Karena kalau hal permanen itu dianggapnya pasti nggak tiap hari berubah, ya.
Jadi kamu nggak masalah mau pakai yang they have lived atau they've been living, artinya sama aja. Dia tinggal di London sejak 2000. Persis, nggak ada bedanya. Oke, jadi untuk 3 kata, live, study, work, sama aja ya. Gitu. Kenapa kemarin pas quiz aku nggak pakai 3 ini? Ya karena dua-duanya boleh. Ya. Jadi jawabannya mau pakai yang manapun boleh. Sama aja. Nah, untuk yang perbedaan, baru nih banyak hafalannya. Pertama, untuk perbedaan yang hanya bisa digunakan salah satunya. Oke, ada beberapa konteks yang hanya bisa digunakan salah satunya. Yang pertama, stative verb. Kalau ada yang lupa, stative verb itu yang adanya di mental ya. Jadi dia bentuknya tidak ada, nggak ada actionnya, gitu, non-action. Atau mental verbs. Kamu nggak bisa lihat kegiatannya kayak gimana. Misalnya aku suka, aku benci, aku tahu, aku setuju, aku kenal. Itu nggak ada kegiatan yang bisa kita lihat. Kalau bisa kita lihat, contohnya makan, minum, tidur, kan beda ya. Untuk stative verb, nggak boleh pakai bentuk ing. Makanya pas quiz kemarin, kan banyak yang bilang tricky ya soal terakhir. Mungkin teman-teman pernah dengarnya di lagu pakai bentuk ing. I have been loving, she has been loving, misalnya. Tapi sebenarnya kalau belajar grammar yang proper gitu ya, bukan yang untuk popular culture atau di buku, film, novel gitu, sebenarnya tidak boleh ya, karena stative verb termasuk love juga stative verb, tidak punya bentuk ing. Gitu. Jadi kalau udah sampai tahunan cintanya tetap I have loved gitu ya, nggak perlu I have been loving. Oke, jadi stative verb pakainya present perfect ya, karena nggak punya bentuk ing. Kedua, untuk jumlah atau banyaknya suatu hal dilakukan. Nah, bisa udah minum 3 gelas, udah makan 3 piring, apalagi ya, udah ke Paris beberapa kali. Boleh juga jumlahnya itu yang dalam bentuk misalnya kilometer. Udah lari 10 kilometer, gitu, atau udah minum 1 liter, ya. Pokoknya kalau ada jumlah, pakainya present perfect lagi. Karena itu menunjukkan so far. Dan bendanya sendiri kan udah habis ya, udah dilakukan gitu. Minum seliter ya udah ditelan semua gitu ya. Sementara kan kalau ing itu tuh kayak masih dikerjakan gitu. Kalau ini udah ditelan gitu. Walaupun in the future bisa nambah lagi, bisa nambah jadi 3 gelas jadi 4 gelas misalnya di sini minum kopinya. Tapi so far sejauh ini pagi ini sudah 3 gelas dia minum gitu. Oke, terus selanjutnya yet dan already. Sebenarnya sih kalau yet dan already ini agak unik ya, karena kamu nggak perlu pakai juga nggak apa-apa. Ya, have you read the book udah cukup. She's finished her work udah cukup. Buat apa sih sebenarnya yet dan already? Penekanan aja gitu ya. Benar-benar udah selesai. Atau udah selesai belum gitu. Wajib sih enggak, tapi kalau memang kamu mau pakai ya berarti untuk yang present perfect gitu. Karena cukup sudah selesai atau belum selesai. Udah gitu doang. Ya, makanya pakainya yang present perfect. Tidak boleh pakai yang continuous. Gitu. Nah, kalau continuous, ya di bawahnya nih ada kata kuncinya ya. Itu dilakukannya yang sementara aja. Ya, contoh yang keempat, usually I go to work by car, but, ya, biasanya kan naik mobil. I have been walking for the last week. Jadi kayak, ya 1 minggu terakhir lagi pengen jalan gitu. Tapi biasanya enggak. Makanya dia pakai present perfect continuous. Jadi sampai sekarang masih dilakukan tuh kegiatan jalannya ini selama seminggu terakhir. Gitu. Sama juga dengan lately, recently, these days itu menunjukkan kegiatannya itu cuma akhir-akhir ini gitu, sementara. Biasanya enggak. Gitu ya. Jadi ada kata kuncinya yang membuat ternyata di sini pakainya present perfect continuous. Untuk yang sepanjang pagi, siang, malam, sepanjang hari juga sama ya, all morning, all day, all night. Itu menunjukkan ya kamu melakukan itu dari tadi sampai sekarang dan hanya sekarang aja gitu. Hanya akhir-akhir ini, hanya sementara. Nanti habis itu udah nggak lagi. Gitu. Oke, jadi yang ini ada konteks yang kamu harus gunakan salah satunya. Tapi kalau yang bawah, boleh dua-duanya tergantung makna yang dimaksud. Ya. Karena kita bukan penulis atau bukan speaker ya, agak susah memang menebak gitu ya, harus pakai yang mana. Nah, tapi ya kita anggap aja kalau lagi ngerjain tugas, ngerjain latihan, itu
ada kata kunci yang bisa kita lihat ya, kayak di atas tadi ada yet misalnya, ada already gitu. Tapi kalau yang ini murni dari maksudnya ya, kayak yang waktu menunggu nih, ya paling kita nebaknya karena oh dia pakai tanda seru ya. Biasanya dia ada emosional gitu, ada penekanan pada waktu menunggu itu udah lama gitu. Jadi dia pakai bentuk perfect continuous. Padahal perfect aja juga boleh. Gitu. Ya, terus udah selesai atau masih ya lagi-lagi tergantung orang yang ngomong kan. Dianya sudah selesai baca belum? Kalau udah ya cukup I've read. Kalau dia masih baca belum selesai berarti dia pakai I've been reading. Gitu. Terakhir untuk hubungan kegiatan kedua dan kegiatan pertama. Maksudnya kedua ini yang di kanan gini ya. Oke, jadi verb yang kedua ini dibandingkan dengan yang di kiri ada hubungannya atau enggak? Nah, kalau misalnya ada hubungannya, maksudnya yang pertama harus sudah selesai dulu, baru yang kedua bisa dilakukan, kita pakainya bentuk perfect aja. Dan juga nama lain perfect itu perfect simple ya. Jadi kalau kalian nanti nyari latihan, mungkin keluarnya perfect simple versus perfect continuous gitu. Oke, jadi kalau perfect aja ini, yang kiri harus selesai dulu. Kalian udah selesai makan, jadi bisa jalan-jalan. Udah selesai ngerjain PR, jadi bisa santai. Udah bikin kue, jadi udah bisa dimakan, dia bisa nawarin. Ada yang mau nggak? Gitu. Kalau yang bawah, gitu ya, tidak dipengaruhi kegiatan pertama. Kan kegiatan kedua itu biasanya justru malah bisa kita lihat, dengar, dan sebagainya pakai panca indera. Misalnya, ya dari tadi lagi makan dinner nih. Terus there are plates all over the table. Si kotornya itu masih kelihatan lah, berantakannya masih kelihatan. Berarti itu dianggapnya dia belum selesai makan. Ya, pakai dia bentuk ing. Walaupun misalnya udah selesai, tinggal ngobrol-ngobrol gitu ya. Tapi tetap dia akan pakai perfect continuous. Untuk menunjukkan ini masih berantakannya tuh masih kelihatan. Rokok juga sama. Misalnya udah nggak ngerokok, ya. Terlepas dari udah selesai ngerokok atau belum, ruangannya masih bau. Berarti kita pakai bentuk perfect continuous. Tuh, terakhir ya, kayak yang tadi bikin kue, terlepas dari kuenya itu masih adonan, atau udah misalnya di oven, ya, atau mungkin juga baru keluar dari oven, udah jadi, ini udah beres. Tapi karena dapurnya masih kotor banget, maka kita pakai bentuk perfect continuous. Gitu ya, jadi ini hubungan kegiatan pertama dengan kegiatan kedua, ya. Ada hasilnya nggak gitu? Ada kepentingan nggak bahwa kegiatan pertama itu harus selesai dulu agar bisa melakukan kegiatan kedua. Kalau iya, berarti pakai perfect simple. Kalau enggak, berarti perfect continuous. Gitu. Oke, jadi yang ini boleh dua-duanya tergantung makna. Oke, kalau misalnya belum terlalu paham, nggak apa-apa ya, disambil diresapi, nanti kan kita di latihan juga ya biasanya akan lebih nempel lah. Oke, kita coba ya di sini latihannya. Kalau belum hafal, sambil dibuka ya teman-teman PDF-nya, nggak apa-apa banget. Aku tahu ini aturannya paling banyak dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi memang hafalan banget kalau ini ya. Oke, nomor 1 ya. Time signal di nomor 1 adalah already. Ya, atau kata kunci deh, jangan time lagi. Keywordnya adalah already. Kalau nomor 2, keywordnya adalah 2000 meters. Ya, 3, keywordnya all morning. Terus nomor 4, misalnya nggak ada keyword, nah ini harus dihafal ya, apa aja bentuk stative verb. No itu termasuk stative verb. Jadi nggak punya bentuk ing. Nomor 5, keywordnya recently. Oke, dari situ aja kayaknya teman-teman udah mulai paham nih, ya kan? Oh, ternyata dengan mengenali keyword, kita jadi tahu isinya pakai yang mana. Tapi kalau memang belum hafal juga ya udah, silahkan buka PDF-nya, kita kerjain sambil lihat ya. Boleh kok sambil lihat video. Oke? Kita coba ya. Number 1, dicari di PDF-nya yang belum hafal, yang masih lupa. Kalau ada keyword already, kita pakainya perfect simple ya, bukan perfect continuous. Perfect aja. Gitu. Berarti kalimatnya jadi gimana nanyanya? Apakah mereka sudah sampai? Gimana? Yuk, coba dinyalakan mic-nya. Yuk, kita coba buat kalimat number 1. Kalau perfect, bukan perfect continuous, jadi nanyanya gimana? Kalau they pakai have atau has? Have. Ya, pakai have ya. Lalu karena perfect, jadi kita ambil verb 3-nya. Arrive ini, dia termasuk regular. Ya, jadi perubahannya tinggal ditambah ed.
Berarti kita nanyanya menjadi have they arrived? Iya, betul. Jadi have they arrived already? Gitu ya. Yuk. Yuk teman-teman sambil diingat lagi ya cara membuat perfect simple. Oke, have atau has lalu verb 3. Nomor 2 ada 2000 meters. 2000 meters ini termasuk jumlah atau banyaknya suatu hal dilakukan. Berarti juga pakai perfect. Ya, sama seperti nomor 1, cuma bentuknya kalimat positif. Oke, berarti membuat kalimatnya menjadi Lucy. Betul, pakai has. Verb 3 dari run adalah Run. run juga, ya. Jadi kalau run, dia balik lagi ya. Run, verb 2-nya ran, verb 3-nya run lagi. Lucy has run. Gitu. Atau disingkat Lucy's run. Gitu. Oke, jadi kata kuncinya penting ya. Sekarang lihat nomor 3. Kata kuncinya all morning. Kalau ada all morning, kita pakai bentuk yang continuous. Menunjukkan sepanjang pagi. Itu yang tadi kita baru aja pelajari. Ya. Jadi gimana kalimatnya? I Have Been cleaning all morning. Betul. Been-nya jangan lupa ya. Bagus. I have been cleaning atau I've been cleaning. Oke, 4 termasuk tadi ya yang aku bilang dia tidak punya bentuk ing karena dia stative verb. Kenal, tahu itu stative verb. Jadi nanyanya gimana? Berapa lama kamu kenal Simon? How long Have you known? Knowing. have you known? Tidak boleh ya. Tidak boleh pakai ing karena bukan bentuk ya tadi ya dynamic. Kebalikannya statif adalah dynamic. Kalau dia statif berarti dia nggak punya bentuk ing. Walaupun nggak ada waktunya, ya kan? Ini nggak ada already, ya, nggak ada all morning, nggak ada juga 2000 metersnya. Tapi karena kita tahu, oh no itu termasuk bentuk statif. Jadi nggak punya bentuk ing. Gitu. How long have you known saja. Oke, lanjut lagi nomor 5, kata kuncinya recently. Recently berarti baru-baru ini, akhir-akhir ini, ya, sementara. Jadi pakai bentuk yang continuous. Oke, kalimatnya menjadi gimana? I've been Have been drinking. Betul, I have been drinking. Oke, jadi bisa ya sambil kita catat dulu. Nomor 1 ada already, 2 2000 meters, 3 all morning, 4 no itu stative verb, 5 ada recently. Ya, itu yang membantu kita jadi tahu yang mana jawabannya. Oke, karena nanti di akhir ya aku mau kasih tes lagi gitu ya, quiz lagi biar review aja review. Kalau bisa sih reviewnya dari pertemuan pertama mungkin ya. Kita bikin campuran gitu biar inget pelajarannya yang 4-4 ini. Oke, lanjut lagi 6 sampai 10 ya. Kalau 6, lagi-lagi dia nggak ada waktu, tapi dia ada kalimat yang menunjukkan ya waktunya itu baru aja terjadi atau masih gitu ya. Masih berantakan. Sorry about the mess. Oke. Sorry about the mess. Coba sambil dicari tadi ya. Kalau masih berantakan, masih kelihatan dengan panca indera, berantakannya pakai yang mana ya? Ya. Terus kalau 7, how many times? Sudah berapa kali? Dijumlah lagi ya. Berapa kali? Oke, 8, 6 bars. Sudah 6 coklat, 6 potong. Berarti jumlah juga. Kalau 9, ya dia bilang let's go and eat. Oh, udah bisa dimakan. Ya, coba bandingkan nomor 6 sama 9. 9 masih kotor. Oke, kalau nomor 6 masih kotor. Sorry about the mess. Kalau 9 sudah bisa dimakan. Let's go and eat. Oke. Terakhir nomor 10 itu hasilnya they're very happy. Jadi jelas sudah selesai ya, udah senang gitu. Oke, jadi yang nomor 9 sama 10 pakai bentuk yang sama ya, udah ada hasilnya atau kegiatan kedua. Hanya bisa dilakukan kalau kegiatan pertama sudah selesai. Oke, kita coba lagi ya dari nomor 6. Masih kotor, masih berantakan, masih kelihatan ya mess-nya. Berarti kita pakai bentuk continuous atau perfect? Continuous. Nah, pakai bentuk ing ya, perfect continuous. Oke, jadi kalimatnya gimana? I Have been baking. Good. I have been baking. Yes, that's right. Oke. Nomor 7 ada jumlahnya. How many times? Berarti pakai perfect atau perfect continuous?
Perfect. Perfect. Perfect aja ya, jumlah ya. Berarti kalimatnya gimana nanyanya? How many times Have you taken verb 3-nya jadi Took. taken. Iya, kalau took verb 2 ya. Nggak apa-apa. Kita pelan-pelan sambil dihafal. Oke, jadi verb 3-nya adalah taken. How many times have you taken? Udah berapa kali ambil ujian ini? Terus nomor 8 sekarang. Ya, udah sama kayak 7 persis. Tapi dia positif ya. Udah 6 coklat dia makan. Berarti He Has has eaten. gitu. He has Ya, eaten. good. Ya, udah ingat ya verb 3-nya eaten. He has eaten atau disingkat he's eaten. Oke, 9, 10 ini yang hasilnya ya, kegiatan kedua bisa dilakukan kalau kegiatan pertama sudah selesai. Berarti perfect atau perfect continuous? Perfect continuous. Continuous. Bukan, kalau continuous itu nggak selesai, kayak nomor 6 nih. Ya, jadi kalau 6 itu continuous ya, masih berantakan. Kalau 9, udah selesai masaknya, udah bisa dimakan. Gitu. Jadi kita perfect aja. Karena yang kiri harus sudah selesai dulu. Masaknya udah selesai, biar kita bisa makan. Gitu. Oke? Harus selesai dulu ngerjain ujiannya, biar dia bisa merasa senang. Kalau misalnya Julie has been cooking, berarti belum selesai masaknya. Masih berantakan. Jadi belum bisa dimakan. Gitu. Oke? Jadi kita pakai bentuk perfect aja ya, karena sudah selesai dimasak, sudah bisa dimakan. Oke, berarti kalimatnya menjadi Julie Has cooked. has has cooked. Iya. Kemarin aku jelaskan untuk cara bacanya. Kalau dia reguler ya, tinggal ditambahin id, berarti bacanya cooked-nya biasa aja, terus id-nya ini seperti d yang dilepas gitu, keluar udara, cooked. Gitu ya. Kalau mau coba cooked. Gitu. Cooked. Oke, ya, 10 berarti juga sama ya, karena kan pakai verb 3 juga nih ya. Udah selesai ngerjain, mereka senang, berarti bentuk perfect. Jadi kalimatnya menjadi the students Has Finished. finished. Iya. Iya, mau dicoba? Sorry ya, finished. Gitu. Finished. finished. Iya, betul. Bacanya udah benar. Untuk yang tadi pakai has, salah dikit ya, harusnya have. Kenapa? Bacanya students or students. Oh, students with U. Kalau study pakai A. Iya. Oke. Thank you, Kak. You're welcome ya. Kalau belajar pakainya A, study. Kalau muridnya students pakai U. Oke. Sip. Tadi cara baca udah bagus ya. Finished. Gitu. Oke, coba 5 soal lagi. Kita pakai logika lagi ya. 11. Wajahnya masih kotor. Oke, kelihatan nih. Wajahnya masih kotor. Bisa dilihat dengan panca indera kamu, mukanya masih kotor banget. Oke, berarti ya pakai perfect atau perfect. Nah, gitu. Pakai perfect continuous ya. Jadi kayak makannya itu mungkin lagi berlangsung atau mungkin baru aja selesai makan, tapi yang jelas mukanya tuh masih kotor. Gitu. Jadi kita harus pakai bentuk, dari tadi makan apa sih? Gitu. Kira-kira dalam bahasa Indonesia ya. Berarti, iya, continuous. Perfect continuous. Jadi kita nanyanya gimana? What? Iya. Oh, excellent. What has he been eating? Gitu. Ih, kotor banget. Dari tadi makan apa ini? Gitu ya. What has he been eating? Gitu. Nah, 12 juga sama ya. Ada these days, akhir-akhir ini, recently, ya. Baru-baru ini. Berarti pakai bentuknya continuous juga. Perfect continuous. Oke, kalimatnya menjadi she Has been working. Yes. Good. Ya, has been working. Sorry ya kalau agak nge-lag ini aku dengernya. Kita lanjut lagi, 13. Kira-kira ada yang bisa nebak nggak nih? Kalau never, nggak pernah, pakai yang mana? Perfect atau perfect continuous? Perfect. Perfect aja. Jadi never itu sebenarnya sama seperti 0 kali gitu ya. Jumlah juga, tapi nggak pernah. Jadi 0 kali ya. Kalau yang lain bisa sekali, udah pernah 2 kali, 3 kali. Ini dia 0 kali. Gitu. Jadi
pakainya perfect juga ya. Dan never-nya selipkan di tengah. Habis has, kasih never dulu, baru verb 3. Ya, jadi kalimatnya menjadi look Has never been. Nah, betul. Very good. Has never been. Atau disingkat looks never been. Oke. Nah, nomor 14, ini mungkin yang agak bingung kan ya. Karena kan kalau nunggu, tadi aku bilang, itu tergantung yang ngomong. Oke, jadi sebenarnya dua-duanya boleh. Tapi karena ada tanda seru, kita anggap aja di sini dia emosional ya. Ada penekanannya gitu. Udah nunggu lama nih, udah 3 jam gitu. Jadi dia pakainya yang perfect continuous ya. So, kalimatnya menjadi I Have been Ya, tentunya ini tetap terserah sama yang ngomong ya. Dia mau netral atau emosional, tapi kita tebak aja dari tanda serunya sih kemungkinan dia emosional. Oke, terus 15 ada yet. Oke, ingat ya, kalau yet pakainya yang mana? Perfect atau perfect continuous? perfect. Pakai yang perfect. Berarti, banyak ya, udah selesai belum? Kalimatnya jadi? Have you finished? Betul. Have you finished? Tuh, ya. Nggak boleh have you been finishing gitu ya. Sama kayak yang di quiz kemarin, sudah mengerjakan belum? Have you done? Kan have you been doing? Oke, masalah lagi. Di sini ada be, ya. Nggak ada waktu, nggak ada keyword. Berarti kita lihat, oh, be ternyata termasuk stative verb. Ya, udah berapa lama menjadi lawyer? Kalau 17 ada all day. Ya, ada all day. 18 ada 10 glasses. Udah 10 gelas. 10 gelas. 19 ini sama seperti nomor 16. Kepunyaan, kalau have yang artinya punya, itu nggak ada bentuk in-nya. Karena kalau kamu ngomong aku punya 2 saudara kandung, I have 2 siblings. Gitu. Bukan I'm having 2 siblings. Ya. Jadi kepunyaan, kepemilikan selalu bentuk statif juga ya. I have, udah gitu aja. Jadi di sini nomor 19 tanpa bentuk ing, ya kita pakainya yang perfect. Terakhir 20 ini pelajaran minggu lalu. Kalau teman-teman masih ingat yang ada oh no, ow, help gitu ya. Itu menunjukkan baru aja kehilangan dompetnya dan tidak ada pengulangan ya. Bukan akhir-akhir ini kehilangan dompet terus nggak gitu ya. Sekalinya hilang ya udah hilang aja. Jadi pakai perfect. Gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat soal tuh sambil dianalisis dulu. Oh, ini ada yang membantu nggak? Kalau misalnya jelas ada all day, ya kan? Gampang. Ada 10 glasses, gampang. Kalau nggak ada gimana? Berarti dilihat verb-nya. Oh, ternyata dia static verb, ini status verb. Terus kalau yang 20, di sini ada help gitu, baru aja hilangan. Dan hilang kan juga pasti ya udah hilang aja gitu sekali ya, nggak kehilangan terus akhir-akhir ini. Oke, kita coba ya. Dari yang 16, dia masuk static verb. Berarti kalimatnya menjadi how long Mana? Kalau mau nanya, udah berapa lama jadi lawyer? Coba dilihat lagi ya di tabelnya kalau lupa. Be itu ada banyak ya. Verb 1 atau verb dasar, be itu ada am, is, are. Verb 2 jadi was dan were. Kalau verb 3, be itu jadi, ada yang tahu? Verb 3 dari be? Been. Ya, betul. Been ya. Oke, berarti nanyanya jadi gimana? How long? Have you been? Betul. How long have you been a lawyer? Betul. Ya, karena dia status verb, sama seperti how long have you known him? How long have you been a lawyer? Oke. Terus selanjutnya 17, ada all day, ya. Dan dia juga bilang, seru banget, tapi aku baru chapter 2. Jelas belum selesai. Oke, berarti kalimatnya menjadi I Have. I have Read. Iya, betul ya. Karena all day, belum selesai juga baru di chapter 2, jadi perfect continuous. I've been reading. Oke, 18, sudah 10 gelas. Jumlah di kalimatnya menjadi she
Gimana kalau sudah 10 gelas? Jumlah? Has drunk. Ya, betul. She has drunk. 19, dia tadi aku bilang statif ya, kepemilikan. Berarti nggak ada bentuk ing-nya. Berarti pakainya yang perfect. Ku sudah punya. Jadi kalimatnya jadi I. Oke, kalau yang ini mungkin teman-teman bingung karena have itu kok ada yang have ketemu have lagi, emang boleh gitu ya. Jawabannya adalah boleh kalau artinya beda. Have yang pertama menunjukkan sudah. Have yang kedua menunjukkan punya. Jadi yang punyanya itu yang kita ubah bentuknya menjadi verb 3. Seperti how long have you been? A lawyer kan statif ya. Juga sama. Have-nya berubah menjadi had. Tapi kalau sudahnya ya tetap sudah, tetap have. Jadi boleh double gitu ya. Yang pertama menunjukkan sudah, yang kedua menunjukkan punya. I have had. Gitu. Nah, I have had itu boleh. Oke, artinya aku sudah punya anjing ini selama 16 tahun. Oke, terakhir sama ya, perfect lagi. Berarti kalimatnya menjadi help I sama kayak 19. I was losing. Ya, cara bacanya pakai O, lost. Lost. Iya, betul ya. Kalau present yang verb 1, verb dasar, bacanya pakai U, betul, lose ya. L-O-S-E, lose. Kalau pakai T, jadi pakai O, lost. Lost. Oke, kita coba sekali lagi ya, sebelum aku review dari awal. Sambil dibuka PDF-nya boleh teman-teman ya, sambil kalian di HP atau kalau ada 2 gadget mungkin ya, melihat yang ini. Coba lagi, sekarang langsung aja ya, nggak aku kasih tahu satu-satu, tapi teman-teman baca sendiri dari nomor 1. Wah, di situ keywordnya ada yet. Berarti kalimatnya jadi gimana? I Have not done. Iya, aku belum ngerjain. Ya, karena ada yet, jadi pakai bentuk perfect. Oke, coba dibaca-baca lagi. Kalau ada recently ya. Jadi gimana kalimatnya? They Have been studying. Were studying. Oke, good. Ya, udah mulai hafal ya. Recently pakainya ing, yet pakainya verb 3. Oke. Terus nomor 3 ada many times. Berkali-kali ya. Jadi gimana? She Has promised. Has promised. Ya, betul. Betul ya, jumlah many times. Has promised. Oke. Nomor 4, nah kalau ini harus dilihat ya. Kegiatan yang kanan itu terjadi karena kegiatan yang kiri sudah selesai. Sudah selesai nyuci, sudah selesai beres-beres, membersihkan dapur, jadi semuanya bersih. Oke, berarti yang kanan itu dipengaruhi oleh kegiatan pertama yang sudah selesai. Ya, ini berhubungan. Oke. Jadi jawabannya gimana? He Has cleaned. She has cleaned. Iya, very good. Oke ya, udah mulai kelihatan bedanya. He has cleaned. Oke. Terus yang nomor 5, di sini kalau misalnya kayak nggak ada waktu, ya nggak ada apa juga, ya udah pakai logika aja. Kalau udah nulis, udah dikirim ke profesor, ya berarti udah selesai, ya kan? Bukan akhir-akhir ini, gitu, bukan masih berlangsung, enggak. Nomor 5 juga sama seperti 4, sudah selesai. Oke? Berarti yang pertama menjadi She has brought. Verb 3-nya apa, right? Jadi? Brought. Itu verb 2, guys. Iya, verb 3-nya pakai I. Written. Oh, Kayak driven, given, written. Ya, she has written. Yang kanannya menjadi? Sent. Ya, that's right. With T. Ya, sent. Ya. Kalau misalnya teman-teman mau mengulang, has written, has sent, boleh. Boleh juga has written and sent, langsung boleh juga. Ya. Jadi kan and itu boleh
boleh menghubungkan apapun ya, mau has written, has sent boleh, has written and sent juga boleh. Yang jelas sama-sama verb 3. Oke, lanjut lagi nomor 6 di sini ada 6 time, sudah 6 kali. Jadi kalimatnya gimana? He has seen. He has seen. Betul ya. Sudah 6 kali, jadi kita pakai bentuk yang has seen ya. Perfect. Oke. 7, ini sama seperti yang tadi di atas. Karena sudah selesai ngecat, jadi yang kanannya bisa terjadi. Menurutku udah kelihatan jauh lebih bagus. Oke. Kegiatan pertama selesai dulu agar bisa kegiatan kedua. Oke, berarti kalimatnya menjadi we have paint. Iya, kalau ini pakainya bentuk perfect ya, karena udah selesai dicat, baru kelihatannya jauh lebih bagus. Gitu. Kalau we have been painting berarti belum selesai biasanya ya. Mungkin udah 3 jam, 4 jam, tapi belum beres. Tapi kalau di sini, I think it looks better, berarti udah beres. Ya, udah selesai dicatnya. Gitu. Oke, lanjut lagi. Ini ada kata kunci 8, ada lately. Lately ya, berarti kalimatnya menjadi she has been taking. Betul ya, gampang ya kalau ada lately. Oke. Lanjut lagi nomor 9. Ini kayak tadi ya, rain, terus ada for 3 hours, sudah jamnya, ada seru juga. Kira-kira jawabannya yang mana? Jadi gimana? It has not rained. has not rained atau has not been raining? Has not. Has Oke. not been. Iya. Sebenarnya dua-duanya boleh ya. Cuma tadi kan aku bilang kalau kita lagi ngerjain tugas, ngerjain ujian, latihan yang bukan kita yang menulis, bukan kita yang ngomong, coba kita tebak dari strukturnya ya. Di sini dia pakai tanda seru, jadi kemungkinan dia emosional gitu ya. Jadi nggak netral. Maka dia pakai bentuk yang ing. Past 10 nih salah soal, tadi aku udah cek ya. Ini seharusnya ada already-nya. Oke? Anggaplah ada already ya. Kalimatnya menjadi gimana? Lucy kalau ada already, Lucy sudah pergi. Kalau pakai already gimana? Pakai verb 3. Verb 3-nya apa, Liv? Menjadi? Left. Betul. Ya. Lucy has already left. Oke. 11 ada jumlah lagi. How many times? Ya, jumlah. Jadi kalimatnya menjadi how many times Have you been Visiting Scotland? Betul. Kemarin aku bilang kalau untuk yang endingnya dengan T atau D, ya, suaranya muncul syllable I atau E gitu. Visited ya. Visited. Oke. Nomor 12 nih, ini harusnya udah jelas ya emosinya. Dia nelpon berjam-jam, tapi nggak dijawab. Aku marah banget sama dia. Oke, jelas, emosional. Oke, jadi kalau emosional, tadi kita pakainya yang continuous ya. Jadi kalimatnya menjadi I Have been calling. Betul, gitu ya. Karena dia nggak diangkat-angkat, udah berjam-jam. Oke, 13, tadi be termasuk stative verb ya. Oke, kalau stative berarti perfect. Kalimatnya menjadi I have been. Oh, iya. Udah di London 3 tahun sampai sekarang gitu ya, 9. Oke, 14 di sini sama ya, stative verb juga. Kenal, tahu, kenal James. Jadi kalimatnya jadi we have known. Have known. Iya. Known terus 15, ini yang tadi aku contohkan merokok itu ya. Mungkin orangnya udah nggak ada, makanya dia nanya kan, dari tadi ada yang ngerokok ya, gitu. Karena baunya masih kecium. Gitu. Orangnya mungkin udah nggak ada, udah kosong ruangannya, tapi kok masih bau banget. Berarti dia nanya, dari tadi ada yang ngerokok ya? Oke? Jadi pertanyaannya menjadi Oke, kalau ada somebody itu dianggapnya singular ya teman-teman, satu ya.
Oke, kalau satu berarti have atau has? Have. Has. Berarti gimana? Has somebody? Smoke. Betul ya, ing. Karena masih bau. Has somebody been smoking? Untuk yang ini aku kasih tahu aja dari sekarang ya. Kalau misalnya ke depannya lupa lagi. Somebody, someone, atau something. Yang ada 3 tuh, yang body, one, atau thing. Somebody, someone, something. Itu, dan teman-temannya. Selain some kan ada juga anybody, ya. Bisa juga everybody, bisa juga nobody. Ada 4 tuh. Some, any, every, no. Itu semua dianggap singular. Ya. Terlepas dari artinya, dia dianggap singular. Walaupun everyone artinya semua, tapi singular. Ya, somebody artinya satu orang sih. Somebody ya. Anybody satu orang. Nobody nggak ada. Tapi tetap dianggap singular. Gitu ya. Jadi, has somebody been smoking dapat has karena somebody itu singular. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 16 ada how much. Jelas ya kalau ada how much mah. Oke, berarti nanyanya gimana? How much petrol? Mungkin pada lupa verb 3 ya kayaknya teman-teman. Kalau by ini verb 3-nya bought ya, aku kasih tahu. Oke, berarti nanyanya gimana? How much petrol? Has bought. Has she bought? Ya. Apa pelan-pelan ya sambil ngafalin verb 3-nya. Oke, 17 ada all morning. Jelas banget ya, all morning. Kalimatnya jadi, she has been eating. Has been eating. Has been eating. Very good, has been eating. 18 juga sama, ada all day. Kalimatnya jadi, I Painting. Have been painting. Has been painting. ya betul, have been painting. 19 di sini ada be sebagai stative verb ya, udah di sini sejak jam 6. Berarti Julie Has been. Itu 20 deserve juga nggak ada kegiatannya ya. Kita nggak bisa lihat action kalau deserve itu. Itu masuknya mental di otak kita. Nanti bentuknya present perfect ya. 20 menjadi the writer Has deserved. Has deserved. betul, has deserved. Iya, jangan has been deserving itu nggak bisa ya. Dia nggak punya bentuk A. Oke, sudah bagus guys. Aku review sebentar, habis itu kita gabung ya pelajarannya dari yang pertama. Oke, ini yang paling atas. Oh, sorry. Ini udah banget. Kita skip aja. Langsung ini. Oke, present simple be versus other verbs. Kemarin aku menjelaskan be itu, verb itu wajib. Jadi kalau tidak ada verb, pakailah be. Oke, sini yang pakai be bisa untuk apa? Bisa untuk adjective ya, I am okay. Bisa untuk noun, I am a doctor. Bisa untuk adverb, I am in the kitchen gitu. Tapi kalau misalnya udah ada verb ya jangan ditambah be ya, I eat aja cukup. Nggak boleh I am eat, nggak bisa. Terus fungsinya apa sih present simple nih? Aspek simple dipakainya untuk ini. Ya, ada 4. Pertama, fakta. Kedua, hal permanen. Tadi ya, tinggal, kerja, sekolah, kuliah. Terus frekuensi, ya, dari yang always sampai never. Hafal ya teman-teman. Atau rutinitas. Tiap hari, tiap minggu, seminggu sekali, ya, tiap tahun. Gitu. Jadi ada pengulangan. Ini aspek simple. Terus yang kedua, aspek continuous. Ada 2 fungsi ya. Kemarin kalau nggak salah aku bilang, biasanya di sekolah cuma diajarin 1 fungsi, yaitu fungsi sekarang. Dan sebenarnya boleh juga untuk masa depan. Ini, sini. Sorry. Oke. Jadi kalau untuk yang sekarang atau sedang berlangsung saat ini, pakainya ing. Tapi rencana masa depan juga boleh pakai ing. Gitu, seperti later, tonight, tomorrow, itu juga rencana ya. Jadi, I'm going out later itu boleh. Gitu. Oke, itu namanya fungsi continuous ya. Aku kayaknya bandingin di paling bawah deh. Nah ini. Kalau mau dirangkum jadi seperti ini ya. Dari yang present simple versus present continuous. Simple ada 4, continuous ada 2. Oke, terus kalau untuk perfect dan past simple ya. Mana sih yang udah lewat dan mana yang masih relevan sampai sekarang? Yang ini. Ya,
Ada 4 perbedaan tergantung fungsinya. Pertama, bisa lihat dari time word-nya. Kalau time word-nya udah selesai, kemarin, 2 hari yang lalu, minggu lalu, jelas sudah beres. Tapi kalau masih unfinished, hari ini, minggu ini, ya, kayak tadi contohnya tuh pagi ini udah minum 3 gelas, itu kan termasuk present perfect juga, ya. Nah, terus bisa juga relevansi, tergantung yang ngomong ya. Misalnya dia masih kenal sama Julie, ya dia bilangnya I have known Julie, sampai sekarang masih ketemu. Tapi kalau udah nggak ngobrol lagi, zaman dulu misalnya teman masa kecil, dia bilang, oh ya, I knew Julie. Hasil atau pengaruh, ya sebenarnya mirip juga sih kayak yang tadi ya. Jadi ada hasilnya atau kegiatan kedua, yaitu dia jadi nggak bisa masuk rumah, gitu ya. Pengaruhi kegiatan pertama yang kehilangan kunci tadi. Gitu. Terus pengalaman. Kalau pengalaman itu maksudnya experience gitu ya, untuk orang yang sudah meninggal atau masih hidup. Yang udah meninggal tentu kita harus selalu pakai bentuk past. Jadi nggak mungkin present perfect. Present apapun nggak mungkin kalau udah meninggal. Untuk yang masih hidup, masih ada kemungkinan kan ke Meksiko lagi gitu. Jadi, sejauh ini, so far, I've been to Mexico 3 times. Mungkin nambah in the future. Ya, bedanya past simple sama present perfect. Terakhir, baru aja tadi kita pelajari, ya, dia ada cukup banyak ya, dari yang sama dulu, ya, ada tinggal, kerja, sekolah, kuliah, ya. Sama dulu dua-duanya boleh. Atau yang beda tergantung konteks. Gitu. Yang atas itu static verb, jumlah sama yet dan already, ya, yang perfect itu. Terus perfect continuous bisa juga pakai sementara saja akhir-akhir ini, atau sepanjang pagi, siang, malam. Oke. Dan terakhir ini yang ditentukan oleh yang ngomong, ya, maknanya yang mana? Apakah dia netral atau emosional? Apakah sudah selesai atau masih? Apakah hubungan kegiatan keduanya itu harus dipengaruhi oleh kegiatan pertama yang sudah selesai atau tidak? Dan juga tadi ya, yang panca indera. Kotornya masih kelihatan, baunya masih kecium gitu ya. Oke, coba kita gabung di sini. Sebelum selesai, ada 2 latihan. Ini aja deh. Oke. Ya, dari nomor 1 ya. Coba dibaca dulu, ini pertanyaan, ini jawabannya. Kata kuncinya ada di everyday. Oke, everyday, tiap hari. Sudah ingat ya, kita harus pakai yang mana kalau ada everyday? Jawabannya, anggap ini A, B, C, D ya. Yang mana jawabannya? Tiap hari, berarti he Goes. Iya, gitu ya. Kalau setiap hari masuknya rutinitas. Jadi simpel aja. He goes to the swimming pool every day. Gitu. He likes swimming. Oke, karena ditanya seberapa sering, how often. Di sini juga jelas banget pertanyaannya pakai present simple. Jawabannya juga present simple. How often? Every day. Oke, jadi jawabannya yang alpha. Nomor 2 juga sama. Ya, dia nanyanya juga present simple, jawabannya pun ada usually. Ya, ada frekuensinya. Berarti yang tepat adalah I usually Work. Work. Gampang ya, usually work. Oke, sekarang nomor 3. Ini mungkin agak sulit karena nggak ada di yang tadi, tapi dia sebenarnya masuk ke kelompok fakta. Jadi kalau ada orang jago melakukan sesuatu, ya dia dianggapnya udah kayak fakta aja. Gitu. Dia selalu bikin atau nggak pakai selalu sih, dia bikin apel selalu enak gitu maksudnya. Ya, jadi cukup anggap itu sebagai fakta, kita pakai present simple ya. Berarti kalimatnya jadi she Has made. kalau has made itu udah bikin. Kan dia bilang, ayo, nah, yuk tanya Ana yuk. Nah, gitu ya, jadi cukup anggap fakta aja. Oke, aku contoh yang lain ya. Misalnya, ada orang ya, jago main football. Kita bisa bilangnya, oh ya, he plays football really well. Gitu. Atau jago main gitar, she plays the guitar really well. Gitu. Ya, jadi kalau fakta, ya bukan fakta, jago melakukan sesuatu, itu dianggapnya seperti fakta. Ya, dia kan ngajak, yuk, ajak ke rumah Ana yuk, tanya Ana yuk, cara bikin apple pie. Dia jago bikin apple pie. Gitu. Ya. Jadi kita pakai bentuk present untuk hal-hal yang jago dilakukan orangnya.
karena dianggapnya fakta. Oke, lanjut nomor 4 ada now. Kayaknya gampang nih kalau now ya, pasti pada tahu deh. Jawabannya my children. Are sleeping now. Ya, betul semuanya ya. Nggak ada now, pasti are sleeping. Oke. Terus nomor 5, kalau ini sih nggak perlu ditanya lagi, pasti fakta. Tiap hari matahari ya terbitnya di timur. Ya. Berarti the sun Rises. ya betul, rises saja. Oke, terus nomor 6, dia nggak ada waktunya, tapi ada kata-kata listen. Coba denger deh. Coba denger deh. Kamu denger nggak? Iya, aku denger. Ya, kira-kira ini pakai yang mana? Kalau coba denger deh. Play. Is Play. Good, B. ya, udah ngerti ya. Jadi kalau ini pakainya continuous, karena sekarang sedang main. Makanya dia nanya, kamu denger nggak tuh ada yang main? Kalau 7, ini kelihatan dari pertanyaannya. Ya, jawabannya pasti she is cooking. cooking. She is betul cooking. ya. Karena lagi ngapain? Linda lagi ngapain? Linda lagi bikin dinner. She has been. Oke, kalau she has been cooking sebenarnya nggak salah, tapi biasanya she has been cooking akan ada kata lain yang menunjukkan dari tadi sampai sekarang masih masak. Misalnya, she has been cooking dinner for 2 hours. Atau she has been cooking dinner, that's why the kitchen is a mess, berantakan. Gitu ya. Tapi kalau cuma, what is Linda doing? Ya, kebanyakan sih pasti akan menjawab cukup, oh dia lagi masak. Gitu. She is cooking dinner. Tuh ya. Jadi kalau bahasa Inggris itu, ya bahasa sih, semua bahasa. Sebenarnya nggak saklek ya, jawabannya boleh yang lain. Tapi karena kita lagi belajar membedakan setiap aspek, ya kita pakai aturan yang saklek dulu aja. Gitu. Kalau dia nanyanya lagi ngapain, ya jawabnya juga lagi ngapain. Kalau dia nggak menyebutkan udah berapa jam masaknya gitu ya, atau apakah masih berantakan atau udah beres masaknya, nggak perlu, cukup lagi masak, udah gitu aja. Ya, menyesuaikan dengan nanyanya. Oke, kalau 8, di sini kata kuncinya ada yet. Oke, jadi kira-kira jawabannya yang mana? She? Hasn't done. Ya, betul ya. Dia nggak bisa ikut ke bioskop karena dia belum ngerjain PR-nya. Gitu. She hasn't done her homework yet. Oke. Terus yang 9, di sini dia jelas banget ada several times, beberapa kali. Jadi jawabannya tanya mana yang cocok? Tanya has. Is Iya, betul. Mas Biyung ya mungkin antara C atau D ya. Kalau visiting, itu berarti dia nggak akan menunjukkan jumlahnya. Oke? Kalau ada jumlah, berarti udah beberapa kali ke Prancis dan sekarang udah nggak di sana ya. Udah balik gitu. Dia cuma cerita, oh tanya sudah beberapa kali ke Prancis. Jadi pakai bentuk perfect, has visited. Oke, nah yang terakhir ya, dia bilang udah 4 jam, aku capek, terus istirahat yuk. Itu jelas banget deh. Ya, udah 4 jam, aku capek, dan dia ngajak istirahat yuk. Berarti yang mana? We have eaten. Udah selesai atau belum nulisnya? Belum. Belum ya. Jadi kalau dia bilang udah 4 jam kita nulis report ini, sekarang capek, yuk istirahat dulu yuk. Jadi itu menunjukkan belum selesai ya. Jadi tidak boleh pakai yang C, kita pakainya yang we Have been writing. Yes, gitu ya. Jadi memang harus di review lagi ya pemakaiannya. Oke, aku ulang dari awal. Cek dulu deh. Yang pertama, di sini dari pertanyaannya pun sudah pakai present simple ya. Ada kata often juga. Seberapa sering? Dia bilang tiap hari. Jadi ini masuknya rutinitas. Terus kedua juga nama. Kira-kira jam yang paling enak buat nelpon jam berapa ya? Terus dia jawabnya, oh aku biasanya kerja sampai 9, sampai jam 9. Berarti ini termasuk rutinitas juga ya, frekuensi. Biasanya kerja sampai jam 9. Work aja. Terus yang 3, ini seperti fakta. Karena kalau jago melakukan sesuatu berarti udah kebiasaan dia, udah rutinitas dia, ya, udah faktanya dia bikin apple pie selalu enak. Gitu. So, kita juga pakai bentuk present simple. She makes great apple pies.
Terus yang 4, ya, my children are sleeping now. Ini jelas tadi, pada cepat juga jawabnya ya. Karena ada now, bagus ya, jelas. Kalau 5, ini masuknya ke fakta, ya, memang harus diterjemahin sih, ya. Matahari terbit setiap pagi pasti ya, di timur. Jadi faktanya, ya udah langsung rises. 6, walaupun nggak ada now, nggak ada at the moment, tapi ada listen. Coba denger deh, kamu denger nggak? Nah, itu menunjukkan itu sedang terjadi sekarang. Kita pakainya is playing. Kalau 7, dari tadi pertanyaannya ya, tuh Linda lagi ngapain? Oh, lagi masak. Sekolah 8, dia ada kata yap di sini, ya belum ngerjain tugas, nggak bisa ikut ke movie. Ini bisa juga kita lihat sebagai kegiatan, cuma kegiatan yang ini harusnya kegiatan kedua ya, meskipun dia ditaruhnya pertama kali, tapi tetap dia masuknya kegiatan kedua. Karena yang kanan itu yang dilakukan pertama kali gitu, belum ngerjain tugas, jadi nggak bisa bioskop. Oke, terus yang 9 sudah beberapa kali ya jumlah, kita pakai bentuk perfect, has visited. Yang terakhir udah 4 jam ngerjain, belum selesai juga, aku capek, istirahat yuk, gitu ya. Jadi pakainya bentuk perfect continuous. Oke, sudah selesai ya teman-teman selama sebulan ini, alhamdulillah. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan boleh Telegram aja ya ke akun aku yang Leo Anytime itu. Oke, ke akun aku yang Leo Anytime itu. Oke, bisa disudahi, admin minta tolong.